Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Cabang Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah Kota Bau-Bau Buton Selatan, atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi SMA, Pak Lajaman, SPD, MPD. Yang kami hormati Ketua Komisi D, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Bau-Bau, Bapak Sahrul Said Esos. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Bau-Bau dan jajarannya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, Bapak Haji Laude, Dr. Andes Haji Laude Zulkifli. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Bau-Bau Buton Selatan dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Senior dan Guru Purna Bakti SMA Negeri 1 Bau-Bau. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan, teman-teman guru, serta siswa-siswi kelas 12 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya. Maka pada pagi hari ini kita masih sempat hadir dalam rangka mengikuti perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2012-2013, dirangkaikan dengan perpisahan Bapak Dr. Andes Abdul Hamid MPD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap perpisahan seperti ini ada dua rasa yang ada dalam hati saya, yaitu rasa senang, sangat senang, sekaligus bercampur dengan rasa sedih. Kenapa saya merasa senang setiap ada perpisahan? Karena pada setiap momen-momen perpisahan kelas 12, itu selalu kami mengundang orang-orang tua kami, pejabat, guru-guru senior, dan guru-guru junior, serta siswa semuanya. Saya senang karena kita berkumpul secara keseluruhan di tempat ini. Dan ini merupakan momen yang paling saya juga tunggu-tunggu. Bertemu dengan Bapak Ibu, bertemu dengan Ketua Komite, bertemu dengan anggota DPRD, Komisi D, bertemu dengan orang tua kita, guru-guru senior yang purna bakti. Karena jarang sekali bisa kita bertemu kecuali saat-saat seperti ini. Itulah yang membuat saya selalu bahagia. Kemudian yang membuat saya sedih, yang pertama karena kita harus berpisah. Yang pertama berpisah dengan Bapak Abdul Hamid, walaupun perpisahan itu hanya sebagai perpisahan sebagai suatu organisasi, tetapi kita tidak berpisah secara utuh. Kita tetap bersatu nantinya melalui organisasi Guru Purna Bakti SMA Negeri 1 Bau-Bau. Kemudian yang kedua, saya juga sedih karena harus berpisah dengan 436 siswa-siswa hebat SMA Negeri 1 Bau-Bau. Merekalah yang selalu membanggakan sekolah.
di setiap saat dan di setiap kesempatan. Mereka lah yang membanggakan kami sebagai kepala sekolah dan sebagai guru-guru. Dan hari ini itu harus berpisah dengan mereka. Itulah yang membuat saya sedih. Jadi setiap perpisahan perasaan saya selalu seperti itu. Kemudian sebagai laporan kepada yang mewakili KC dan Ketua Komite, bahwa SMA Negeri 1 Bau-Bau saat ini mempunyai jumlah siswa 1.336. Masih yang terbanyak siswanya se-Kota Bau-Bau. Kemudian dibimbing dan diasuh oleh 90 guru. Terdiri dari 12 kelas. Kelas 10, 11, dan 12. Kelas 12 yang baru-baru mengikuti ujian berjumlah 436 siswa. Dan didominasi oleh jurusan IPA. IPA ada 9 kelas, IPS itu ada 3 kelas, atau IPA ada 337 siswa, IPS ada 99 siswa. Ini setiap tahun itu selalu didominasi oleh jurusan IPA, karena banyak yang beranggapan bahwa jurusan IPA itu lebih bagus dibandingkan dengan jurusan IPS. Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang bagus itu adalah jurusan IPS. Karena jurusan IPS lah nanti yang menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita, baik itu jadi bupati, wali kota, bahkan presiden. Kalau jurusan IPA adalah jurusan pekerja. Dia jadi dokter, jadi insinyur yang diperintah oleh jurusan-jurusan IPS. Kemudian perlu juga kami laporkan bahwa tahun ini SMA Negeri 1 Bau-Bau yang kelas 12 ada sebanyak 36 orang yang bebas tes di berbagai perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dan yang paling membanggakan saya sebagai guru dan sebagai kepala sekolah, ada 5 siswa terbaik sekolah kita ini yang mau jadi guru. Biasanya siswa terbaik itu tidak mau jadi guru, biasanya. Tapi tahun ini ada 5. Dia mau jadi guru SD, ada juga mau jadi guru SMA, ada juga yang mau jadi dosen dengan jurusan-jurusan yang dipilih. Itu yang membuat saya bangga. Terima kasih kepada siswa yang memilih profesi guru. Dan profesi guru itu adalah profesi yang sangat membanggakan, baik secara finansial maupun yang lain-lainnya. Sekarang guru itu tunjangannya 1 kali gaji pokok. Jadi mudah-mudahan nanti ini masih ada lagi yang mau jadi guru yang belum lulus di perguruan bebas tes saat ini. Kemudian dari 5 guru tadi, ternyata ada 5 dokter juga. Ada 5 yang lulus fakultas kedokteran. Ada yang dokter umum, ada yang dokter gigi. Mudah-mudahan yang jadi dokter juga nanti ini bisa mengikuti jejak langkah alumni-alumni sebelumnya. Kemarin itu alumni 98, mereka berkumpul semua dokter ahli, berjumlah 5 orang ditambah 5 orang dokter ahli yang bukan 98, datang mengabdikan diri di sekolah ini dan menerima pasien dari luar untuk pengobatan gratis. Mudah-mudahan itu tumbuh juga ke calon-calon dokter yang 5 orang ini. Tahun lalu juga seperti itu, ada 5 juga yang bebas tes dan 3 orang yang lulus tes. Mudah-mudahan tahun ini untuk periode ini
mudah-mudahan ada juga yang lolos tes yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mereka-mereka yang pelulusan tahun ini, dan ini sangat istimewa tahun ini, karena hampir semua hadir. Pada perpisahan-perpisahan tahun-tahun sebelumnya, yang kelas 12 itu paling hadir hanya 50%. Tadi ini saya cek, itu sudah lebih 90% hadir di tempat ini. Jadi terima kasih, dan itu sebagai bukti bahwa mereka adalah anak-anak yang punya potensi dan punya etika dan attitude yang bagus. Dan itu adalah modal utama nanti untuk masa yang akan datang. Masih untuk kelas 12. Bagi yang belum lulus, bagi yang belum lulus bebas tes, masih ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengikuti tes, baik itu tes mandiri maupun tes secara umum. Saya sarankan, carilah jurusan-jurusan yang nantinya sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Ada beberapa jurusan yang saya sarankan nantinya yang akan kalian pilih. Karena ini sangat kurang peminatnya, yaitu ada jurusan desain komunikasi visual, jurusan pembuatan aplikasi, jurusan biomedik, ada lagi jurusan robotika dan kecerdasan buatan, ada jurusan nuklir, ada jurusan biokimia, dan itu adalah jurusan-jurusan yang kurang peminatnya, dan kalau masuk jurusan itu sepertinya itu sudah bisa langsung bekerja karena jurusan yang sangat dibutuhkan. Selain itu ada perguruan tinggi kedinasan. Kalau kalian lulus di sana yang memburu PNS itu akan menjadi pegawai negeri sipil. Ada beberapa jurusan dan sudah banyak alumni-alumni kita di sana. Ada di sekolah STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, itu sudah beberapa orang yang sudah lulus di sana. Ada Sekolah Tinggi Sandi Negara, ada STAN dan sebagainya. Usahakanlah mendaftar di sana bagi yang mempunyai minat dan bakat di bidangnya masing-masing. Bapak Kepala Kantor KCD dan Ketua Komite yang saya hormati, saat ini SMA Negeri 1 Bau-Bau mulai dari tahun lalu itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kelas 10 sekarang yang akan naik ke kelas 12 itu tidak ada lagi penjurusan, tidak ada lagi IPA, IPS atau bahasa. Tetapi mereka masih memilih nanti ke depannya dia mau jadi apa. Dia memilih mata pelajarannya. Misalnya mau jadi dokter, maka yang diprioritaskan dia harus pilih jurusan biologi, artinya mata pelajaran biologi, mata pelajaran kimia, dan sebagainya. Kalau dia mau jadi akuntan, berarti dia harus memilih pelajaran ekonomi, pelajaran sejarah, dan sebagainya. Jadi tahun ini mudah-mudahan nanti siswa-siswa kami itu tidak memilih mata pelajaran dan BK harus bekerja keras agar siswa-siswa kami itu tidak salah jurusan. Kemudian berikutnya untuk Pak Dr. Andes Abdul Hamid yang purna bakti hari ini, kami mewakili teman-teman guru, mewakili siswa-siswa kami, mohon maaf jika ada kata-kata kami, tutur kata kami, sikap anak-anak kami yang membuat Bapak tersinggung
atau membuat Bapak tidak enak, maka melalui kesempatan ini saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pak Hamid, ini adalah guru hebat di sekolah ini. Pak Hamid, selama saya jadi guru di SMA Negeri 1 Bau-Bau selama 30 tahun dan menjadi kepala sekolah, belum pernah saya lihat Pak Hamid marah. Belum pernah. Pak Hamid ini barangkali tidak tahu marah. Saya tidak tahu kalau di rumah, tapi kalau di sekolah tidak pernah. Mudah-mudahan Pak Hamid senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, umur panjang, supaya setiap ada perpisahan seperti ini atau ada acara-acara besar di SMA Negeri 1 Bau-Bau, Pak Hamid itu bisa juga hadir di tempat ini. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada pertama tentunya Kepala KCD atas kesempatannya hadir di tempat ini, kepada Bapak Sahrul Said,